Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur Jogja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bagi sedulur Jogja dalam kondisi sakit, saya doakan mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah dan kembali bisa beraktivitas menjalankan kegiatan kehidupan sehari-hari. Acap kali kita ini rela melakukan apa saja untuk menjaga nama baik kita. Bahkan tidak sedikit orang yang rela melakukan hal-hal yang justru melanggar aturan agama serta aturan perundang-undangan hanya untuk menjaga nama baik. Padahal kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ternyata agama kita, agama Islam, bukan memerintahkan kita untuk menjaga nama baik, tetapi justru memerintahkan kita untuk bagaimana kita melakukan amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan kehidupan dan kematian untuk kita, untuk mengetahui, untuk menguji di antara kita, siapakah di antara kita ini yang terbaik amalnya. Yakinlah bahwa setiap apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita. Setiap kebaikan yang kita lakukan, maka itu pun akan kembali kepada kita. In ahsantum li anfusikum. Maka tidaklah kita khawatir dengan nama baik kita selama kita ini senantiasa berupaya untuk melakukan perbuatan amal yang terbaik. Bagaimana kita bisa melakukan amal yang terbaik? Setidaknya ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, mari kita jaga niat kita. Innamal a'malu binniyat. Begitu kata Rasulullah SAW. Kelanjutannya, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu, segala perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap urusan itu juga tergantung dengan apa yang diniatkan. Maka penting bagi kita untuk menata motivasi, dorongan, niat sebelum kita melakukan berbagai macam aktivitas. Niat yang benar tentu adalah niat untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah memberikan gambaran kepada kita bahwa siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul, dia akan mendapatkan itu. Tetapi kalau seseorang berhijrah dengan niat untuk mendapatkan dunia atau wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Insya Allah, kalau niat kita benar, niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan pada posisi yang benar pula amal. Yang kedua, mari kita tanamkan nilai keikhlasan di dalam perbuatan yang kita lakukan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Ada 3 cara untuk mengukur keikhlasan kita. Yang pertama, kita dikatakan ikhlas kalau kita tidak terpengaruh terhadap perbuatan kita ketika perbuatan kita itu dipuji maupun dicaci. Yang kedua, untuk mengukur keikhlasan kita itu adalah kita lupakan kebaikan yang kita lakukan. Kita jangan mudah menyebut kebaikan yang kita lakukan. Apalagi kesombongan, ujub, ria, dan seterusnya. Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Kita lakukan kebaikan itu dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan mengharap ridha Allah.
Yang terakhir, untuk mengukur dan menjaga keikhlasan kita, mari kita hanya berharap imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa imbalannya? Tentu imbalannya adalah mendapatkan ridhonya. Dan dengan ridhonya itu insya Allah kita akan mendapatkan surga. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.